mempengaruhi tetangga sebelahnya. Tapi kalau tetangganya terlalu jauh, maka dia tidak memiliki pengaruh. Itulah kenapa nilai kopling digunakan sebagai patokan. Jadi kalau nilai koplingnya mirip, wah temenan nih, pasti dekatan nih gitu loh. Model atau bentuk strukturnya tetangganya seperti ini bentuknya gitu, seperti ada pada slide saya tadi. Jadi nilai kopling itu sangat urgent gitu. Nah, contoh. Sekarang kita lihat, kembali ke ini tadi. Nah, ini 15,25 gitu ya. Padahal di sini nggak ada. Ini tadi nilai koplingnya HB ini 14,9, satunya mana ini? Nih. (15,6). Ini kalian tambah bagi 2, maka dapat angka 15,25 tadi. Ini untuk menyamakan sebenarnya. Ini kan nggak berbeda jauh nih. Kalau dibulatkan 15, ini 15,16 lah. Nah, tapi kalau cara mencari nilai tengahnya, ini ditambah ini bagi 2, maka dapatlah 15,25. Makanya di sini ditulis sama si penulis ini 15,25. Nah, apa maknanya? Pak, ini kan banyak, Pak, semua di sini, Pak. Ada yang sekitar 6, tapi J-nya 8,4. Kok Bapak tahu kalau yang itu adalah proton dari alfa beta? Itu tadi karena dia tetanggaan, maka nilainya cari yang mirip lah. Ini kan nilainya coba 8,4, atau ini yang paling mudah dilihat. Nah, lihat ini. Ini tetanggaan yang alfa beta, lihat. Yang alfa beta itu tetanggaan pasti nilainya dekat. Tuh 15,2 sama 16 Hz. Nah, ini tetanggaan juga. Nah, ini tetanggaan juga. Ini tetanggaan nih, ini. 3 ini. Nanti saya kasih tahu kenapa. Ini juga tetanggaan. Kenapa? Nah, Pak, kenapa bukan ini, Pak? Ini dengan ini. Nah, itu nanti saya jelaskan juga. Ini punyanya yang struktur kalian ya. Kenapa ini, Pak? Ini. Nah, kenapa Bapak tahu kalau ini 9,2, ini 8,4 gitu. Nah, ada sinyal yang menarik ya. Kalian harus tahu bahwa garis-garis tanda ini ada namanya integrasi. Integrasi itu hasil integral luas daerah di bawah kurva. Jadi ini ada kurva, ada kromatogram lah, kayak kurva namanya, kayak segitiga. Itu dihitung luasnya. Tujuannya apa? Supaya itu hitung luas itu kita bisa tahu jumlah proton. Misalnya, ini sinyal siapa? Oh, ini kita bisa tahu ini ada sinyal sebanyak 2. Berarti ini sinyal ini adalah sinyal dari 2 proton gitu. Kalau yang ini sinyal siapa? Ini cuma 1 sinyalnya gitu. Ini apa? Doublet of doublet, tapi cuma 1 proton. Ini 1 proton, 1 proton, 1 proton. Ah, ini 1,9, berarti dekat 2. Berarti ini sinyalnya 2. Nah, kalau saya gambarkan bentuk strukturnya ini, kalau nggak salah seperti ini struktur ini. Nah, kalau kita lihat ini 1 proton, ini ada proton 1, 2, 3. Nah, karena letak proton ini tidak simetris, maka ini dihitung 1, 1, 1. Ini ada proton 1, 1. Nah, ini simetris. Kalau saya potong seperti ini, maka ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Maka dia hanya timbul 1 sinyal. Nah, satu sinyal itu mengeluarkan terbaca 2 proton karena sinyal ini 1, ini 1. Makanya di NMR-nya itu langsung muncul 2. Ini nanti sinyal ini dihitung 2, sinyal ini 2. Sedangkan yang ini 1, 1, 1.
Kenapa? Karena ini tidak bisa simetris, ini tidak simetris gitu bentuknya. Substituen yang di sini ini tidak bisa mensimetriskan struktur ini. Kalau ini bisa, kalau ini saya potong gitu. Nah, ini saya potong begini, ini kan simetris ini antara ini dengan ini simetris. Maka ini dengan ini dihitung satu sinyal, tapi berisi 2 proton. Kita lihat di sini berapa yang akan sinyal timbul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini. Ini kan ada proton nih. Nah, kita lihat sinyalnya. Nah, yang paling jelas itu sinyal siapa? Sinyal metoksi. Nah, ini. Tadi berapa? Jumlahnya 3. 3,8. 3,0. Ini aja sinyal yang merupakan ciri khas dari metoksi itu. 3,84. Ini kelihatan. Ini siapa Pak? 8 nih. Nah, itu pengotor. Dia pakai pelarut, pelarutnya nggak bersih waktu diuapkan. Sehingga dia muncul nih pelarut. Ini juga ada air. Struktur itu waktu dikirim masih lembab, dikirim aja dipaksa kirim. Sehingga air muncul. Nah, tapi yang paling utama adalah sinyal ini. Nah, lihat, tadi ada 2 kan? Yang ini satu. Maka struktur ini proton yang di sisi sini sudah selesai karena ini 2. Nanti tinggal kita berpikir yang mana ya. Ini 2 sudah. Sekarang proton ini mana? Sisa berapa proton lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat. Ini sudah. Sisa berapa? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka strukturnya udah cocok. Tinggal kamu cari nanti. Jadi cocokin dulu protonnya. Kalau sudah oke, nah baru cocokin. Nah, baru pakai sekarang bagaimana cara menentukan kopling gitu ya. Nah, sekarang cara menentukan kopling. Ingat, semua alat itu beda-beda. Tergantung kekuatan medan magnetnya. Ini adalah jeol. Kita lihat mereknya jeol. Di sini tulisannya ada ini. X frekuensi. X frekuensi maksudnya adalah kekuatan medan magnetnya 500. Ada juga yang 400 gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Kalau seperti ini jeol sama. Tapi kita lihat sini X frekuensi ini 500 juga. Mana ya 400 ya, saya lupa. Kalau nggak salah ini 400 ini. 400 MHz kalau nggak salah ini. Tapi tahunya dari mana gitu ya? Tahunya dari sini ya. Nih. Nah, kenapa itu penting Pak untuk ditanyakan? Karena itu faktor pengkali. Jadi kalau kamu salah menentukan, jadi NMR itu ada yang 500, ada yang 400, ada yang 600, ada yang 300. Nah, makanya sebelum menghitung, lihat dulu berapa frekuensinya ini. Oh, frekuensinya X frekuensinya 500 MHz ya. Komanya nggak usah dihitung, 500 MHz kekuatannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya, Pak? Gitu ya. Cara menghitungnya, contoh, punyanya ini tadi. Nah, ini. Cara menghitungnya adalah, untuk mengetahui koplingnya, kita gunakan yang paling besar dikurang yang kali kecil. Coba, 7,9340 kurang 7,9042. Hasilnya berapa? Kalau kita gunakan kalkulator. Ini kita pakai berhitungnya, pakai kalkulator. Kalau saya pakai Excel langsung masukkan. Nah, ini dapat 0,0298. Kalikan 500, maka dapatlah angka 14,9 Hz. Inilah angkanya tadi. Inilah angka yang kita dapat tadi. Nih. 14 nih. 14,9 Hz. Nah, yang ini, nah kamu lihat titiknya mana nih? Oh, titik ini berarti ini nih. 7, angka ini berarti 7,4386 dikurang angka ini 7,4074. Berapa?
7,4386 dikurang 7,4074 sama dengan 0,0312 kali 500. Maka dapat angka 15,6. Nah, itulah angkanya. Itu couplingnya. Maka kita bisa lihat di sini. Oh, ini dapat 15,6 itu dari situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak angka ini dapatnya gitu? 7,42, 7,91. Nah, kalau itu terbalik. Nah, kalau itu 7,940 ditambah 7,9042 dibagi 2. Maka itu dapatlah angka 7,91 tadi. Yang ini juga nilai pergeserannya didapat dari mana? Yang ini ditambah yang ini dibagi 2, maka dapat nilai pergeseran. Nah, maka itu dapatlah nilai yang disebut nilai pergeserannya dan nilai tetapan kopling. Nah, itu prinsip yang pertama, cara menghitung. Kalau doublet gampang, Pak. Bagaimana Pak? Kalau doublet of doublet begini, Pak. Nah, ini yang repot nih. Kalau yang doublet of doublet begini, maka contoh saya screenshot sekarang ya. Kita pindahkan di sini supaya kamu bisa mudah. Bagaimana Pak kalau yang ini gitu ya? Maka kamu harus membuat pohon dulu. Pohon seperti ini satu, 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 satu. Anggap ini posisinya yang ini tulis 7,4502. Yang ini berapa? 7,4450. Jadi harus dihitung begini satu-satu. Jadi bukan instan itu, nggak ada, alatnya nggak bisa instan gitu. Jadi memang kita disuruh. Nah, terus, nah karena ini kan tadi punyanya si ini nih, berarti ini nggak boleh dihitung, maka ini adalah yang ini 433 berapa tuh? 7,4334. Ini hasilnya 7,4282. Ini. Nah, kamu hitung dulu. Cari dulu koplingnya berapa. Kalau ini coba hitung, ini berapa koplingnya nih, coba. Coba hitung berapa. 2,6 MHz, Pak. 2,6 megahertz. 2,6 Hertz, bukan megahertz. Ini kan hertz, itu diubah jadi hertz, jadi 1,6. Coba lihat, yang ini juga sama nggak? Ini kan sama ini angkanya nih. Iya Pak, sama Pak, 2,6. Nah, itu ciri khasnya doublet of doublet itu kanan kirinya biasanya nggak jauh beda. Nah, sekarang ini namanya kopling kecilnya. Kopling kecilnya. Nah, sekarang bagaimana cari kopling besarnya? Ini kan kalau saya buat rumah itu buat rumah apa ya? Ada nggak ya ntar ya? Oh, ini tadi sinyal ini. Nah, ini nah. Kalau saya buat seperti ini, nah ini. Nah, ini kopling kecilnya, ini kopling kecilnya, ini 1, 2. Nah, ini nama kopling kecil. Nah, terus ini kopling besarnya berapa gitu. Nah, untuk mencari kopling besar, ini kopling kecil istilahnya ya, yang angka kecilnya tadi. Nah, ini kan doublet of doublet ceritanya nih. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, tadi itu mau gambar kayak gini, tapi kan susah nih. Nah, ini dihitung dulu ini. Kamu sudah dapat J-nya ini, J yang kecil. J yang kecil itu sama pasti. Nah, sekarang cari J yang besar. Gimana? J itu jaraknya ini loh. Ini kan kelihatan nih, kalau ininya sama jaraknya, pasti mirip. Nah, dan nilai ini pasti lebih besar daripada ini. Karena apa? Ini jaraknya lebih besar kan daripada ini. Maka nilai kopling yang ini pasti lebih besar. Nah, sekarang
bagaimana cara cari kopling yang besar ini? Maka ini kamu cari dulu pergeserannya berapa ini. Maka ini ditambah ini bagi 2. Tulis ini berapa. Ini bagi 2, tulis ini berapa. Nah, selanjutnya angka yang ini dikurang angka yang ini. Maka dapatlah nilai tetapan kopling. Terus nilai pergeserannya dapatnya di mana? Berarti ini ditambah ini bagi 2, maka ini nilai pergeserannya. Maka yang ditulis nanti pergeserannya ini, nilai koplingnya yang kecil dan yang besar. Coba hitung berapa kira-kira yang ini? Ini berapa dulu ini? Pergeserannya berapa? 7,4476, Pak. Yang sebelah kirinya? Kanannya? Tambah 7,4308, Pak. Oke. Berapa koplingnya berarti? 7,4392. 7, Itu yang dibagi 2. koplingnya. Oh, Kalau kopling itu apa berarti? di 8,4, Pak. 8, ya kan? Nah, sekarang pergeserannya berapa? Tujuh koma 7,4392. 4392. Oke, bisa kita, karena dia minta biasanya cuma 2 angka di belakang koma, maka ini cara penulisannya, lihat. Ya, nih. 7,43 1H DD ini tadi. Ya, kita copy, coba kita lihat di sini tulisannya apa. Oh, nggak bisa. Nah, ini kan tadi kan kalian dapat ini nih. Maka itu kalau ditulis di jurnal tulisannya gini 7,43, karena dia cuma minta 2 angka di belakang koma aja. Terus ini sinyal berapa proton ini tadi sinyalnya? Lihat sinyalnya yang ini tadi. 2, Pak. Masa 2? 1. Ini kan satu sinyal, ini 2 ya kan? Tapi ini 1, ini 1. Jadi sinyal ini berapa? Cuman berapa proton? 1 berarti, Pak. Nah, ini kan karena gini. Ini karena tumpang tindih. Ini kita yang buat. Ini si analis yang buat. Ini kita integrasi. Ini pakai kursor. Dia kan nggak bisa mau menghitung ini, kan nggak bisa pasti melewatkan ini kan, gitu loh. Karena kalau dia sampai sini aja ini terhitung doublet, sedangkan ini sebenarnya doublet of doublet, maka mau nggak mau dia mengkursor semua ini sehingga ini terbaca. Tapi setelah terbaca itu 2, berarti secara tidak lain ini ya kita anggap 1, yang doublet yang besar ini, yang doublet of doubletnya kita anggap juga 1 gitu. Nah, maka ini sebenarnya sinyal doublet of doublet itu adalah 1. Maka kita tulis ini 743 1 proton. Sinyalnya apa namanya? Doublet of doublet. J-nya berapa? J-nya kita tulis yang paling kecil 2,6 dan 8,4 Hz. Doublet of doublet selalu sinyalnya koplingnya ada 2. Nah, Pak ini kan ada 3 Pak, 1, 2, 3. Nah ini dihitung sama, maka ini karena jaraknya sama dihitung 1. Nah tapi ada juga di sini ini biasanya beda dikit, beda tipis, misalnya 2,5. Kalau begini Pak 3 Pak. Nah kalau begini maka ini tambah ini bagi 2.
maka 2,55. Maka kamu tulis aja di sini 2,55 atau 2,5 dan 8,4. Yang pasti kalau doublet of doublet itu harus 2. Gimana yang ini sama yang ini sama, dianggap sama. Kalau tidak sama, kamu bagi 2. Asal jangan bedanya jauh, yang satunya 7, yang satunya 10, itu nggak mungkin, salah. Tapi kalau beda-beda tipis kayak begini aja, nah itu dia biasanya sama gitu. Nah makanya ini di jurnal, di artikel tadi tertulislah seperti ini. Ditulis 7,43, 1 HDD, J 8,424, itu sebagai H4. Nah sekarang kita cari, nah, ini kan H4 aksen ya. H4 aksen itu punyanya siapa gitu, H4 aksen itu. Nah, sekarang kita lihat ada nggak yang bentar, 6,9. Nih ya, 748 itu 7,48 kita cari, 7,48. Sekarang kita lihat ini. Ini ada yang salah di jurnal ini. Ini. Coba hitung ini berapa ini. Kira-kira berapa nilai ini? Ini kan sudah tadi. Nilai ini berapa nih? Bisa nggak nih? Coba kalau ini ditulis, bagaimana cara nulisnya? Berapa? Kalian dapat? Pergeserannya dulu Pak, atau Ya pergeseran dan nilai koplingnya berapa? pergeserannya itu 7,88 605. Ya anggaplah 7,88. Pergeser koplingnya 2,55. 2,55 Pak. Ya oke. Nah terus saya kasih tahu ya. Nah 2,55. Nah oke. Kemudian kalau indikasi kalkonnya sudah terbentuk tadi ya. Nah, sekarang lihat tadi saya mau menjelaskan yang ini sebenarnya ini. The proton with integration one proton ini. Ring B itu yang ini. Ya kan? Ini ring A, ring B, pelaponan ring C. Ini ring B yang ini ya. The proton with integrasi ini 8,4, 1,9, 8,4 dan 1,9. Nah, sorry. Kita bahas sekarang yang ring A dulu. Tadi kan ini yang kita hitung tadi ya, proton ring A. Perhatiin ya. Ini saya kasih kunci supaya kamu mudah, cepat. Oke. Yuk. Nah, saya kasih tahu bahwa begini. Kamu harus tahu posisi orto meta para. Orto meta para itu harus tahu dulu ya. Nah, ini orto
Nah, anggap ini adalah proton H ya. Kalau dia proton itu dengan yang ini namanya protonnya ada di sini, maka ini proton orto namanya. Kalau yang ini proton meta namanya. Kalau yang ini proton para. Nah, yang mau saya sampaikan apa? Ini kalau dengan proton orto, dia tetapan koplingnya khas. Tetapan koplingnya biasanya antara 6 sampai 9 Hz. Jadi kalau tetapan orto itu 6 sampai 9 Hz. Kalau meta itu tetapannya biasanya 1 sampai 3 Hz. Kalau yang para, posisinya para, maka tetapannya biasanya nggak terhitung. Nggak ada, 0. Jadi kalau kamu punya posisi, misalnya struktur, ini tadi kan dia bilang ring A ya. Jadi kalau ring A-mu seperti ini ada OH, di sini ada Cl, maka ini ada proton di sini, ada proton, ada proton, ada proton. Proton. Ini ciri khas dari benzen gitu. Kalau dia punya proton seperti itu, apa yang kamu bisa pelajari dari nilai kopling di sini? Nah, nilai yang ini dengan yang ini, kita bisa tebak apa yang akan timbul gitu. Ini yang nomor ini nomor berapa nih ya? 3 ya, saya tulislah H3. Ini H4. Ini H5. H6. Yang H3 ini akan timbul sinyal. Sinyal dengan siapa? Karena dia punya tetangga 1 hidrogen di sini, maka sinyalnya doublet. Saya ulangin. Ini punya tetangga 1. Ini kan tetangganya OH ya. Jadi kalau kita lihat tuh H-nya kalau saya lompat itu H, ini ikatannya H. Aduh, ini susah sih bikin hapus ini. Ini susahnya kalau belajar enggak di lab susah menggambarnya gitu. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini hidrogennya berapa jarak gitu ya. Ke sini 1, ke sini 2, 3, 4 ikatan. Nah, kalau yang ini 1, 2, 3. Jadi dia dengan ini 3 ikatan saja, maka dia bisa saling mengkopling. Kalau dengan H ini enggak. Artinya H3 ini cuma punya tetangga 1 hidrogen gitu. Tetangganya itu cuma 1 hidrogen. Maka sinyalnya yang timbul adalah sinyal doublet. Nah, doubletnya berapa tetapan koplingnya? Nah, berdasarkan ini tadi, kalau dia ini kan posisinya H3 dan 4 ini posisinya H orto gitu. Antara 6 sampai 9. Jadi kalau kamu temukan nanti sinyal doublet dengan tetapan koplingnya antara 6 sampai 9, maka itu pasti sinyalnya ini. Nah, kalau ini Pak gimana H4? Nah, H4 kan tadi yang punya nilai kan kalau orto antara 6 sampai 9. Kalau meta 1 sampai 3. Kalau para nggak ada, 0 gitu ya. Nah, kalau ini lihat posisi H4 ini dengan siapa? H4 ini punya kopling dengan H3. Kopling balik lah istilahnya ya. H3 mengkopling H4, H4 mengkopling juga H3 balik. Terus H4 juga bisa mengkopling H6 karena H6 ini posisinya meta dan punya nilai.
karena dia H4 ini mengkopling H3 dan H6, maka timbul doublet, maka timbullah nilai doublet of doublet. Nah, sedangkan H6, apa yang terjadi? H6 juga mengkopling balik H4 dengan kopling meta, nilainya kecil pasti. Nah, jadi kalau kamu dapat D dengan nilai J-nya 1 sampai 3, itu pasti punyanya H6. Kalau dilihat dari struktur ini gitu. Nah, pasti punyanya H6. Nah, sekarang apa kesinambungannya? Nah, H3 kalau nilai koplingnya misalnya katakan 8, maka di H4 itu pasti dua nilai koplingnya pasti sama dengan H3 dan sama dengan H6. Misalnya H6 tadi 2,6. Katakanlah H6 itu nilai koplingnya 2,6. Ini, anggap nilai koplingnya 2,6. H3 berapa? Katakanlah 8,4. Maka H4 berapa? H4 pasti 2,6 dan 8,4. Kenapa? Karena itu imbasnya, balikannya. Ini mengkopling ini dengan 8,4, yang ini juga 8,4. Gimana 8,4 tadi ini loh. Cara ngitungnya dari mana ini? Tapi ini menunjukkan apa? Kalau dia nilai koplingnya seperti ini, semuanya berkesinambungan antara ketiga proton ini, artinya ketiga proton itu terletak pada ring yang sama, yaitu cincin A. Itu. Makanya di sini 6,99 9 Hz. Nah, ini kan agak jauh ya ini ya, tapi dia lihat ininya 2,6-nya. Nah, yang ini dekat 8,4, satunya ini terpotong nih. Nah, ini satunya itu 8,4 juga, makanya dia bilang ring yang berbeda. Nah, itu ada dasarnya, enggak? Makanya tetapan kopling itu menjadi khas karena ada pembacaan ini tadi, ortometaparain tadi, yang ada di sini slide-nya. Nih. Orto metapara ini ya 6 10 1 3 nih ya. Ini kalau ini 0. Nah, ini antara 1 sama 3 kalau meta. Ini biasanya 0. Enggak kebaca. Nah, ini ya J meta 0, J para 0. Orto itu antara ini. Nah, sama halnya tadi yang saya bilang tadi ketoenon tadi ini. Nah, kalian harus tahu bahwa strukturnya ini bentuk geometrinya harus seperti ini. Nggak boleh kamu gambar ini, nggak boleh gambarnya sembarangan juga. Nggak boleh kamu gambar ini bentuknya cis. Ini harus trans. Kenapa? Tadi kan nilai koplingnya 15,6. Ya, 15,6. Ternyata 15,6 itu siapa gitu. Kamu bisa lihat tadi 15,6 di sini. Nah, ternyata kalau dia trans seperti ini, nah nilai koplingnya antara 11 sampai 19. Artinya kalau nilai koplingnya 15 menunjukkan ciri khas kalkon bahwa bentuk alkenanya itu bentuknya trans, bukan cis. Karena kalau cis harusnya nilai koplingnya segini di bawah 11. Nah, kita tadi enggak 11, 15 berarti menunjukkan bahwa itu kopling trans. Sehingga di jurnal pun dia katakan di situ itulah yang menyebabkan ciri khasnya. Nah, ini ya 15,25. Nah, 15,25 tuh ciri khas dari trans koplingnya. Makanya gambarnya begini, ini dengan ini trans, bukan ini ke sini dia bengkoknya. Karena kalau ke sini itu cis, nah kalkon itu trans bentuknya. Nah, ketika dia bisa kita tunjukkan bahwa ini kalkon trans, maka baguslah dia. Tuh.
Nih ya. Banyak. Nah, termasuk juga di IR-nya ya. Di IR nih ada nih. Ini dijelaskan ini. The Bond General Fund. Mana ya? Dia jadi sebut trans tadi. Ini the CC Trust Bond is at what number ini. Itu adalah daerah fingerprint. Jadi itu yang penting. Nah, kalau begini kira-kira sekarang saya tanya, saya latih sekarang. Kalau yang ini protonnya kira-kira sinyalnya apa dan berapa tetapan kopling perkiraannya? Kalau sinyal yang ini. Ayo kelas C coba. Kalau yang saya tunjuk ini kira-kira yang ini sinyalnya doublet kah, singlet kah, doublet of doublet kah, dan kira-kira tetapan koplingnya perkiraan berapa? Coba. Bisa perkirakan nggak yang ini? Ayo kelas C mana? Kelas C yang ini, kelas B yang ini, kelas A yang ini. Coba. Nanti saya tunjuk. Yuk, silakan. Mana?